Mengapa memutuskan ingin jadi pendidik? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dengan kita, namun mereka tetap butuh kehadiran seorang pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bapak Ibu guru hebat, dalam melakukan refleksi pada diri sendiri, minimal mempunyai 2 tujuan, yaitu mengenal lebih jauh tentang diri kita, apa dan bagaimana peran kita sebagai pendidik. Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital natif, yang begitu fasih menggunakan internet. Guru harus mampu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghantarkan mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka? Bagaimana kita menyesuaikan peran untuk menuntun perjalanan belajar mereka? Ternyata, peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Sosok guru yang dikagumi selalu bertutur kata lembut. Guru yang selalu menyimak pendapat murid-muridnya, atau guru yang selalu menyemangati murid-muridnya. Apakah dulu kita pernah merasa takut atau terintimidasi dengan sosok guru yang galak? Apakah kita pernah merasa dipermalukan oleh seorang guru? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi guru yang memberi energi positif kepada murid? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Apakah Bapak Ibu ingin menjadi guru yang membekalinya dengan kemampuan untuk terus belajar hingga akhir hayat? Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak.
pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Bagaimana dengan pembelajaran di kelas kita saat ini? Apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh? Atau mungkin kita hanya sebatas mengajar? Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Perlunya sistem Among dalam pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, dan itulah kodrat sebagai manusia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Apakah pembelajaran yang ibu dan bapak guru rancang sesuai dengan kehendak murid dan mendekatkan murid dengan konteks kehidupan dan segala potensinya? Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon. Continue. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan, menyatu dengan alam, masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen. Pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris. Pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Tuntutan pembelajaran abad 21 menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antar alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat, yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan budi pekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Terima kasih. Selamat belajar Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.